Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mona Lisa, saat ini kita berada di Masjid Al-Syuhada, yaitu dalam rangka menjemput kepulangan rombongan haji Kabupaten Simalungun yang sebentar lagi akan tiba di masjid ini. Pemirsa, kita hari ini pada kesempatan ini kita sempatkan untuk berbincang-bincang dengan tokoh-tokoh di Kabupaten Simalungun, seperti Ketua MUI Kabupaten Simalungun, Ketua DMI Kabupaten Simalungun, serta Asisten 2 Kabupaten Simalungun, yaitu Bung Insinyur Haji Ramadhani Purba. Juga Ketua MUI Kabupaten Simalungun, yaitu Pak Kiai Sudrajat Purba, serta Ketua DMI, yaitu Bapak Sulaiman Sinaga. Kita ingin berbincang-bincang terkait dengan tanggapan beliau dalam pelaksanaan pilkada damai di Kabupaten Simalungun. Kondisi saat ini memang tidak begitu memanas, tapi kita berharap ke depannya pada pelaksanaan pilkada isu agama tidak dibawa-bawa dalam kondisi pelaksanaan pilkada. Untuk itu, pemirsa, ikutin terus dan kita akan langsung bertanya kepada para tokoh-tokoh. Waalaikumsalam. Ketua, ini kebetulan kan isu banyak beredar di kalangan politisi akan penggantian pasangan Pak Radiapu. Menurut Pak Ketua sendirilah, termasuk juga Pak Ketua digadang-gadang juga bisa menjadi wakil beliau. Menurut tanggapan Ketua seperti apa kira-kira? Terima kasih. Pertama yang mau saya sampaikan, ya, bahwa dalam pemerintahan yang sekarang di bawah pimpinan RHS Radiapu Hasyolan Sinaga, kita lihat berjalan dengan kondusif. Dan kepada Pak Wakil Bupati juga, Pak Joni Waldi juga, antara Pak Wakil dengan Pak Wakil dengan Pak Bupati, saya pikir tidak ada lagi sekat. Mereka mesra seperti sekarang juga akan Pak Wakil Bupati yang mewakili beliau di dalam penyambutan haji ini. Nah, kalau kita melihat kemampuan Radiapu Hasyolan Sinaga di dalam menjalankan pemerintahnya, menurut kacamata kami, bahwa pertama dia tentu menginginkan wakilnya itu orang yang mengerti pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya wakil bupati ini juga menginginkan yang wakilnya itu adalah representasi umat Islam, terutama yang bisa diterima oleh umat Islam di Kabupaten Simalungun. Kita tidak bisa pungkiri bahwa masyarakat di Kabupaten Simalungun itu lebih banyak Islam. Tentunya kalau dia mau maju, dia harus memperhatikan Islam. Itu dulu yang kedua. Nah, yang ketiga, tentunya ini gosip-gosip politik. Dia berharapkan yang menjadi wakilnya ini, dia bisa membantu beliau menjalankan tugasnya. Sekali lagi, membantu beliau menjalankan tugasnya, karena banyaknya reaksi-reaksi politik yang reaktif, yang kadang-kadang terganggu menjalankan pemerintahan. Maka beliau juga menginginkan wakilnya itu mampu berpolitik, mampu meredam persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah Kabupaten Simalungun. Tentu yang keempat, ini yang sangat penting, harus chemistry-nya bagus, hubungannya bagus. Ya, jangan pula nanti yang satu ke A, satu ke B. Nah, itu bisa menimbulkan Timur Utara lagi itu Ketua ya? Antara kutub utara dan kutub selatan. Satu kutub lah, sama-sama jalan sama ke sana, jalan sana ke sini sama-sama gitu. Itulah harapan kita ke depan. Kalau antara bupati dengan wakilnya itu bagus, dan apa yang saya sampaikan tadi, ada kekurangan-kekurangan bupati bisa dibantu, ya tentunya perjalanan pemerintah Kabupaten Simalungun ini akan lebih baik ke depan. Nah, saya tidak menyampaikan bahwa Bupati Pak Radiapu Hasyolan Sinaga ini adalah super tahu dia semua. Kita tahu juga latar belakang beliau adalah seorang pengusaha, bukan politisi. Latar belakang beliau bukan birokrat. Makanya yang dibutuhkan yang pertama tentu adalah orang yang bisa membantunya dari kalangan birokrat atau kalangan yang mengerti pemerintah. Itu saya tegaskan lagi, kalangan yang mengerti pemerintah. Yang kedua, ya tentunya kita harapkan juga bahwa yang bisa meredam gejolak-gejolak politik Kabupaten Simalungun ini
Tapi kan kalau kita mengambil semua syarat-syarat yang saya sampaikan itu, tidak ada lah mungkin yang sesempurna mungkin beberapa syarat itu bisa dipenuhi. Kalau sempat 5 syarat yang saya sampaikan itu bisa dipenuhi, jadi saya pikir itu juga akan susah mencari wakil bupati yang seperti itu. Saya pikir itu aja. Ketua, tadi kan saya bilang ada isu juga, Ketua juga masuk radar ya kan, masuk radar dalam konstelasi politik sebagai wakil pendamping Pak Radiapu. Untuk Ketua sendirilah dengan kondisi ini, apa tanggapan Ketua? Ya, dalam rangka untuk membangun Kabupaten Simalungun, jangankan menjadi wakil, jadi bupati pun siap kita gitu? jangan. Oh, Dia pun jalan-jalan kita siap. Oh gitu. Kalau saya bilang saya siap jadi bupati, seolah-olah kesiapan saya lebih siap dari bupati yang sekarang. Iya, iya. Tapi yang poros tengah. Nah, yang pasti saya menjadi wakil bupati atau menjadi yang macam-macam atau menjadi tidak, saya tetap akan mendukung pemerintahan beliau, karena saya menurut pandangan saya pemerintahan beliau sekarang sangat lebih bagus ya, dan juga kalau saya bandingkan juga dari pemerintahan sebelumnya bahwa di pimpinan Pak Bupati Simalungun ini ada kelebihan dari pemerintahan yang terdahulu. Ini hasil diskusi saya dari beberapa ASN yang ada di Kabupaten Simalungun. Saya pikir itu aja yang bisa kami sampaikan. Oke, makasih Ketua ya. Semoga Ketua masuk dalam radar wakil bupati lah. Dan terus jujur saja, saya akan terus melamar menjadi ajudan pribadi Pak Wakil Bupati. Iya, itu pemirsa, ikutin terus dan kita akan langsung bertanya kepada para tokoh-tokoh tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.